Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Lalu Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Pak, Bu, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang Daud. Bagaimana cara Daud menang dan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan, itu adalah cara yang sama yang harusnya kita kerjakan hari ini. Nah, perhatikan sesuatu. Alkitab membuka ayat ini dengan kata begini. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi jadi raja atas seluruh orang Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Perhatikan ya, dia baru diangkat jadi raja. Secara politiknya, dia belum punya kekuatan, dia belum punya, belum segala sesuatunya belum. Waktu orang menduduki sebuah jabatan baru, misalnya Anda lagi hari dikasih sebuah jabatan baru, Anda tidak mungkin dengan serta-merta langsung melakukan segala sesuatu dan mengerti segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasmu. Anda perlu waktu, Anda perlu adaptasi, Anda perlu ngerti siapa orang-orang di sekelilingmu, tim yang disediakan buat Anda dan segala macamnya. Tapi waktu dia diangkat, baru naik tahta, orang Filistin serang dia waktu dia lagi dalam keadaan vulnerable, itu apa ya? Keadaan yang genting, keadaannya belum kuat dan segala macam. Tapi perhatikan sesuatu. Alkitab berkata, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Perhatikan ya. Dia belum siap, secara militernya belum siap, tentaranya belum siap, dia baru naik tahta, dia belum ngapa-ngapain, diserang musuh. Perhatikan. Dia menghadapi, dia dengar, lalu dia maju menghadapi musuhnya. Orang Kristen hari ini, salah satu kesalahan kita, waktu kenapa kita tidak terima janji Tuhan, adalah waktu kita merasa tidak siap, kita tidak melangkah. Kita diam. Contoh, saya percaya Anda sebagai anak Tuhan, kalau saya tanya, Pak, Bu, apakah Anda sadar, apakah Anda mengerti bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik dalam hidupmu? Saya percaya Anda pasti jawab iya. Kalau saya tanya, Pak, Bu, apakah kau sadar, kau tahu bahwa adalah rencana Tuhan untuk membuat hidupmu diberkati, secara keuangan kau tidak kekurangan? Semua orang pasti jawab iya. Kalau saya tanya, apakah kau tahu bahwa Tuhan itu merancangkan setiap orang untuk punya sesuatu dalam hidupnya? Jaminan entahkah sandang, pangan, papan, rumah, makananmu, segala macammu. Saya percaya semua orang pasti jawab iya. Kalau saya tanya lagi, apakah kau percaya bahwa Tuhan itu akan menyediakan jodoh bagimu pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat? Anda juga pasti jawab iya. Problemnya adalah orang Kristen banyak percaya, terlalu sering percaya bahkan, tapi jarang melihat dan menikmati apa yang dijanjikan. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh, kita ngomong gampang-gampang. Poin terbanyak di Alkitab, bahasa terbanyak, topik terbanyak di Alkitab yang dibahas itu adalah tentang keuangan. Tapi kenyataannya, saya percaya kalau Alkitab setebal ini isinya semua tentang keuangan, saya percaya adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan supaya Anda diberkati dan saya diberkati. Tapi kenyataannya, banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa, dalam kekurangan. Hidup bukan sekedar, mereka bukan menikmati hidup, tapi sekedar tidak mati. Orang itu nggak hidup, they just survive. Cuman bertahan, nggak mati. Nah terus buat apa? Kenapa? Karena orang, waktu mereka disuruh Tuhan sesuatu,
Janji Tuhan ngerti, tapi mereka tidak mau dan tidak mampu melangkah ke sana karena mereka merasa tidak siap. Contoh ya, kalau Anda mau menikah, orang mau menikah, salah satu hal terbesar yang dipikir adalah dana, duit. Ini mau menikah, bayar pakai apa? Nanti kalau udah menikah, makannya apa? Duitnya berapa? Dihitung panjang lebar. Ada dua macam orang di dunia ini. Orang pertama, kalau Anda ngitung duitnya terus, Anda nggak bakal kawin seumur hidup. Setuju? Ya nggak bakal cukup. Dipikir-pikir duitmu nggak bakal cukup. Tapi orang yang kedua, Anda akan berkata begini, nanti kita pikir duitnya, yang penting kawin dulu. Perhatikan ya, itu contoh menikah. Kerjaan, Anda kerja hari ini, dan kau tahu gajimu nggak cukup, lalu Anda punya dua pilihan. Orang pertama akan berkata, sudahlah, jangan aneh-aneh, sudah dijalani saja. Mungkin siapa tahu nanti naik gaji, promosi, jabatan, mungkin siapa tahu. Orang kedua akan berkata, ini udah nggak cukup, keluar cari baru, Tuhan pasti berkati. Orang kedua. Tapi hari ini Pak Bu, masalahnya adalah Anda ini orang pertama atau orang kedua. Anda akan melangkah waktu kau mampu, atau kau tetap melangkah walaupun kau nggak mampu. Daud itu nggak mampu, nggak siap. Tapi dia tetap keluar di lembah Refaim. Dan bahkan Alkitab berkata begini ayat 9. Ayat 9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, perhatikan ya. Orang Filistin sudah datang, ngumpul semua, mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Ayat 10 dibuka dengan sebuah kata. Bertanyalah Daud kepada Allah. 1. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Yang kedua, akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Perhatikan ya Pak Bu. Daud itu tidak siap. Tapi dia jalan, dia berangkat ke lembah Refaim. Sudah nyampe di lembah Refaim, dia bahkan nggak tahu mau perang apa tidak. Baru di lokasi dia nanya, Tuhan, aku harus maju atau tidak? Kalau Tuhan bilang tidak, ya apa? Pulang lagi, rame-rame. Tapi kalau orang Kristen tidak, belum berangkat tanya dulu, kau serahkan nggak? Kalau nggak, aku nggak berangkat loh ya. Daripada nanti ada repot-repot berangkat terus suruh balik lagi kan nggak enak. Problem masalah orang Kristen adalah kita ini kepingin semuanya di depan. Kalau mau beli rumah, siapin dulu duitnya, baru aku berangkat. Kalau mau menikah, siapin dulu jodohnya, baru aku menikah. Ya memang harus begitu. Kalau Anda menikah dulu nggak ada jodoh, bingung. Tapi perhatikan ini. Orang kadang begini, mana dulu orangnya, baru aku akan berubah. Nggak bisa, Pak. Kalau Anda mau dapat jodoh yang benar, Anda harus berubah dirimu yang benar. Orang cari jodoh itu punya prinsip segitiga. Anda ada di sini, jodohmu ada di sini. Jauh terpisah jarak. Dan orang bertanya, suatu ketika kalau jodoh pasti ketemu. Padahal enggak. Loh terpisah kok mau ketemu di mana? Emang sinetron? Kau di sini, dia di sana. Waktu kau mendekat kepada Tuhan, kau berubah makin hari makin benar di hadapan Tuhan, di satu titik lah kau ketemu di satu poin. Itu poin ilahi namanya. Itu namanya divine connection. Ada hubungan yang khusus. Anda harus naik dulu. Kalau kau nggak naik, kita tetap aja di ujung situ. Mau ketemu, tunggulah. Nggak bakal ketemu. Tapi waktu kau siap, kau naik, momennya dapat. Orang hari ini menunggu semua siap dulu. Ada orang saya kepingin pelayanan, saya kepingin jadi WL. Kemarin ada orang loh menawarkan diri. Pak, aku ini mau jadi pemimpin pujian di depan. Loh saya kan nanya, bisa nyanyi apa enggak? Oh, aku pinter nyanyi, Pak. Karena gayanya meyakinkan, mukanya meyakinkan, saya ngomong sama anak, cobalah kasih kesempatan. Begitu nyanyi, wah jubile. Luar biasa wis. Tempo salah, nada salah, apalagi wis. Suaranya salah, segala macam salah. Kita dengar lagu sampai bingung. Ini lagu apa tadi sebenarnya? Saya nggak ngerti perasaan pemusik gimana, nggak tahu wis. Hancur lebur, kita dengar aja rasanya udah nggak karuan kok. Begitu dia nyanyi, saya nanya langsung. Loh, katanya pinter nyanyi. Lah kok berani-berani minta WL? Dia bilang begini, saya ini punya kerinduan, Pak. Pak Bu, kerinduan sama kemampuan itu hal yang berbeda. Oh, aku rindu dipakai Tuhan. Aku rindu diberkati. Rindulah terus sampai mati.
Kau tidak mampu melakukan itu, kau nggak akan terima apapun. Banyak orang bermimpi terlalu besar. Sampai nggak bangun-bangun. Mimpi terus. Saya rindu melayani jadi WL. Dan saya sering nyanyi. Kesalahan saya satu, saya nggak nanya dia nyanyi di mana. Ternyata nyanyinya di rumah, sendirian. Yo makanya tak, wis bingung wis. Saya ini sudah ada. Kok bisa? Dia ngomong, saya ini punya bakat terpendam Pak menyanyi itu. Ya betul sih, itu terpendamnya terlalu dalam. Sampai digali itu susah kayaknya. Pak Bu, orang bisa ngomong. Orang mau jadi WL, banyak yang mau. Masalahnya berapa orang yang siap untuk berlatih. Saya percaya semua orang itu bisa nyanyi. Harusnya. Kalau kau belajar. Hari ini kalau kita lihat WL kita hari ini. Kalau ngelihat komentar gampang. Wah dia salah nih. Ah dia begitu. Ah. Coba kau maju sendiri. Malah gak karuan. Hari ini WL kita bisa. Kalau berkata. Ah dia kurang bagus. Dia yang kurang bagus itu udah latihan setengah mati. Nah kalau ada orang gak latihan. Sekedar punya hati, ya buyar. Dan masalahnya terjadi dengan kita. Kita ini punya banyak keinginan. Harapan kita, mimpi kita luar biasa. Kita ini Doraemon kayaknya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Semua dikepingini. Lihat ini kepingin, lihat itu kepingin. Wah begini begitu semua kepingin. Masalahnya adalah apakah kau akan berangkat atau tidak? Maju apa tidak? Kalau kau tunggu siap sampai mati kau nggak bakal siap. Konsepnya sebenarnya gampang. Waktu masalah datang, sesuatu datang dengan Daud, dia berangkat. Walaupun nggak siap dia berangkat ke lembah Refaim. Dia nggak cuma begini, Tuhan tolong aku, Tuhan bangun benteng, nggak pakai. Dia gerak, dia action, berangkat ke lembah Refaim, lalu dia nanya Tuhan, aku harus maju apa tidak? Kalau iya. Kau akan serahkan mereka dalam tanganku apa tidak? Perhatikan ya, Daud itu selalu bertanya cuma dua loh. Tuhan, aku harus maju apa tidak? Itu satu, mesti. Coba cek di Alkitab. Kedua, kalau aku maju, akankah kau serahkan dalam tanganku? Cuma dua yang ditanya. Orang Kristen enggak. Orang Kristen hari ini yang ditanya enggak penting-penting. Pakai baju apa aku hari ini? Biar profetik, itu goblok. Bajumu nggak usah kau tanya. Orang menikah, aku menikah tanggal berapa Tuhan? Itu juga pertanyaan bodoh setengah mati. Bukankah jelas Tuhan berkata, aku memberkati hari-harimu? Kenapa kau tanya lagi? Anakku lahir tanggal 4. Orang-orang Cina totok, orang-orang tua berkata, itu sih, aduh sial, jangan lahir tanggal 4, tanggal yang lain. Saya bilang, aku mau 4, mau apa? Hitungan orang Cina, angka 4 itu adalah angka sial. Tapi kalau Anda ngitung berdasarkan angka Ibrani, angka 4 itu adalah creation, penciptaan. Sesuatu yang mati dihidupkan itu tanggal itu angka 4. Dia ngomong, 4 itu, orang Cina bilang 4 itu sih mati. Saya bilang Alkitab berkata itu hidup. Tinggal saya memilih mau ngikuti gaya apa. Gaya Cina, apa gaya Alkitab? Saya nggak ngikuti gaya Ibrani. Saya mengikuti gaya Alkitab. Pak, Bu, hari ini kita pun melakukan yang sama. Anda siap jalan apa tidak? Anda nggak akan pernah siap. Kalau kau siap, Tuhan nggak suruh kau apa-apain. Justru Tuhan menyuruhmu jalan supaya kau disiapkan. Jadi hari ini jangan terlalu banyak menunggu. Keputusanmu untuk melakukan sesuatu, itu menentukan apa yang akan diberikan Tuhan dalam hidupmu. Daud bertanya 2. Hari ini kalau Anda mau tanya, jangan nanya yang nggak karu-karuan. Orang Kristen itu ada 2 macam. Satu, sangat pasif sekali. Doa enggak, semua enggak, seakan-akan segala macam hidup ini berjalan dengan seharusnya. Orang kedua terlalu di awan-awan banget. Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Kemarin saya pergi ke sebuah tempat, saya lagi pakai baju warna tertentu, terus ketemu sama orang pakai baju warna yang sama. Lalu orang itu berkata begini, wah kita sehati ya. Dari mana sehati? Saya bahkan gak kenal kamu siapa. Ini bukan masalah sehati. Kebetulan bajumu sama aku sama. Jangan dirohanikan. Ngerti maksud saya Pak? Kalau zaman SMA, zaman-zaman kita kecil,
Kalau ada perempuan sama laki bajunya sama, langsung kita bilang, jodoh, jodoh. Loh, kalau anak kecil nggak apa-apa, namanya anak kecil loh. Tapi kalau Anda umurmu segini, kalau masih begini, kita jodoh, bajunya sama. Itu, gemes aku ngomong-ngomong, bahasa ini nggak keluar. Kalau ke gereja, otaknya dibawa, jangan ditinggal di rumah. Goblok-goblok banget. Alkitab itu sangat real. Bukan perasaanmu. Ntar kalau datang pagi, kita ngomong begini, Tuhan suruh saya datang lebih pagi. Ngomong aja aku kepagian, selesai wis. Atau kalau telat, sorry aku telat. Jangan bilang, Tuhan yang atur. Tuhan gak ikut-ikutan urusanmu. Dia tetapkan bagianmu, kau eksekusi itu. Jadi jangan pakai nama Tuhan untuk hal-hal yang gak penting. Yang penting gak nanya, yang gak penting ditanyain gak karuan. Ada orang yang ngomong begini, Tuhan, aku mau pelayanan misi, kemana aku berangkat? A atau B? Atau kalau ada nanya begini, ada kemana ada nanya aku begini, Pak, besok minggu aku pelayanan di gereja. Tapi aku ditawari pergi ke luar negeri liburan. Apa yang harus kulakukan? Satu kewajiban, satu berkat. Saya ngomong pribadi toh. Kalau kamu sampai nanya ke saya, aku harus milih mana? Pelayanan atau pergi liburan? Berarti hatimu sudah jelas. Kamu condong ke situ. Kamu hanya cari pembenaran sama aku. Kalau hatimu nggak condong ke sana, kamu kan berkata, loh aku udah ada tugas. Orang goblok pun bisa mikir. Kalau sudah ada tugas, ya tugas toh. Kok berani nanya lagi loh? Berarti kan hatimu ke sana. Loh, cuman buat saya pribadi loh ya. Pergi yo. Saya nggak butuh kamu lagi pelayanan. Kenapa? Tubuhmu pelayanan, hatimu nggak di situ. Percuma. Pergi yo sekalian. Loh, kalau kita ngomong fair loh. Tapi dengan cara begitu, bagaimana Anda akan menikmati Tuhan? Loh, dipercaya perkara kecil, nggak datang, hilang. Kemarin ada orang lagi, ada anak muda, dia ini full timer ceritanya, pendeta, masih muda banget. Mau menggebu-gebu hatinya buat Tuhan. Bikin ini, bikin itu, wah hebat. Lalu dia ngomong begini, Pak, saya ada di ladang Tuhan karena Tuhan itu panggil saya. Kesaksiannya hebat. Saya sakit, Pak. Lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan kalau kau mau, apa yang kau mau kau panggil aku, lakukan, aku akan ikut. Kalau kau sembuhkan aku berikan hidupku melayani Tuhan. Singkat cerita sembuh, Pak Bu. Begitu sembuh, dia jadi full timer. Sesuai nasarnya dia. Perhatikan ya. Dia jadi full timer, masuk sepenuh waktu. Lalu, sebulan kemudian kira-kira, saya dengar kabar dia resign, mundur. Dari full timer, balik lagi kerja di kantor orang. Lalu saya nanya toh, kenapa? Kemarin ceritamu luar biasa, aku mau mati, ditolong Tuhan, aku berikan hidupku buat Tuhan. Keren sekali. Lalu kenapa sekarang mundur? Dia bilang begini, soalnya Pak, saya itu ditawari ke Israel. Sedangkan di kantorku yang lama, di pelayananku yang lama, saya nggak bisa tinggalkan. Lah, ini kan ditawari Pak, cuman sekali seumur hidup ke Israel. Siapa lagi mau bayari aku ke Israel 30 juta? Jadi saya merasa ini dari Tuhan. Jadi saya tinggalkan pelayananku yang lama, aku berangkat ke Israel, aku pulang cari kerja lain. Goblok. Pak Bu, Anda jangan jadi orang Kristen yang goblok sama sekali kayak begitu. Jangan kau jual dirimu dan imanmu demi liburan, makanan, kebanggaan. Kalau Tuhan mau loh Pak Bu, jangankan kau sekali seumur hidup ke Israel. Sebulan sekali berangkat ya bisa kok. Saya pernah punya tour travel. Saya bosnya dulu. Setiap tahun kami berangkatin mungkin ada 15 grup ada kali. Iya setiap tahun. Tapi saya nggak pernah berangkat. Saya bayar duitnya DP, tapi nggak pernah berangkat. Detik terakhir mesti batal. Mesti. Bertahun-tahun. Sampai orang bilang begini, kamu kayaknya dikutuk, kamu nggak boleh ke Israel. Lah batalnya nggak. Saya batal tuh bukan 1-2 kali. Berpuluh-puluh kali. Mungkin ada 20 kali mungkin saya bayar mesti batal. Bayar batal. Dan suatu kali, saya lagi nggak punya duit sama sekali. Uangku di bank tinggal 200 ribu Pak. Tapi ternyata sesuatu Tuhan buat. Waktu uangku 200 ribu, usaha tour travelku bangkrut. Saya nggak punya apa-apa. Tiba-tiba ada orang, pengusaha, yang dia sudah bayar DP, cuman nggak bisa berangkat. Sama seperti kasus saya sebelumnya. Lalu dia bilang begini, kalau saya dulu begini, saya bayar DP nggak bisa berangkat, ya sudah, aku nggak berangkat. Aku nggak bayar sisanya, saya biarin aja. Dia tidak. Dia ngomong, Pak Deki, karena saya sudah bayar DP, saya nggak bisa berangkat.
Kamu berangkat ku bayari. Dan saya baru kaget, saya baru sadar. Waktu aku punya uang, aku nggak pernah bisa berangkat, Pak Bu. Waktu saya nggak punya duit, malah aku berangkat. Ya, Tuhan itu lucu toh. Jadi hari ini, perhatikan baik-baik. Kalau kau tunggu siap, kau nggak bakal siap. Tinggal tanya Tuhan, kalau aku jalan, aku harus maju apa tidak? Aku jalan tidak ke sana. Kalau iya, kau serahkan kemenangan ke dalam tanganku apa tidak? Kalau bahasa kita hari ini begini, Tuhan, aku mau melakukan ini. Kau akan sertai aku apa tidak? Aku harus jalan apa tidak? Kalau iya, apakah kuasamu akan penuh atasku waktu aku taat dengan Tuhan? Contoh, Tuhan, aku mau kerja jualan baju. Aku boleh nggak jualan baju? Kalau Tuhan berkata, jalan. Kita tanya kedua begini harusnya. Kalau aku taat, aku jual baju. Apakah berkatmu itu akan penuh, full, mengalir atasku? Kalau iya, ya jalan toh. Anda nggak mungkin gagal berarti. Gampang sebenarnya. Tapi orang Kristen hari ini udah nggak mau nanya. Jalan dulu, bayar stand, beli baju, baru tumpang tangan Tuhan berkati Tuhan. Itu nggak nanya. Itu sama saya bilang begini. Kalau ini Tuhan nih. Tuhan, saya harus beli baju nggak? Aku mau jual baju. Enggak. Saya udah beli segala macam. Tuhan, ini bajuku. Aku sudah beli, aku udah kulakan ini semua. Tolong lipat gandakan buat berhasil. Ini pembantumu namanya. Anda yang instruksi dia, bukan dia instruksi kita. Kalau Anda ngalami sesuatu, Anda mau cari sesuatu, carilah Tuhan lebih dulu. Kalau kau dapat Tuhan, Anda dapat guidance, Anda dapat leadingnya, Anda dapat instruksinya. Hidup itu enak, Pak Bu. Dan perhatikan satu ya. Action. Anda tidak perlu siap. Anda dengar firman saya nggak ngerti berapa kali. Anda udah jadi Kristen berapa tahun saya nggak tahu. Tapi kalau Anda sudah sekian tahun dengar firman, Anda sekian tahun ke gereja, anggaplah yang baru bertobat setahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun itu lama loh. Jangan dibilang cuma 3 tahun itu lama. Ada lagi yang lebih lama lagi. 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun. Ada lagi. Ada lagi yang udah lumutan. 30 tahun, 40 tahun jadi Kristen. Tapi kalau hidupmu nggak berubah, itu kesalahanmu dan kebodohanmu. Kalau Anda cuma dengar Alkitab, dengar orang khotbah, lalu kau berkata, oh iya, amin, amin. Itu orang paling bodoh di dunia. Jangan cuma dengar khotbah toh. Kau dengar khotbah, Tuhan mampu kalau aku mau lakukan. Hidupmu berubah, Pak Bu. Kalau setiap minggu kau dengar khotbah, kau lakukan, kau dengar khotbah, kau lakukan, kau dengar khotbah, kau lakukan. Setahun aja hidupmu berubah. Tapi kalau cuma dengar pulang, sampai mati, melarat tetap melarat. Susah tetap susah. Masalah tetap masalah. Nggak akan pernah berubah. Alkitabmu cuma hiasan. Cuma sekedar pelampiasan emosi. Waktu kau susah, kau nangis, kau berkata, Tuhan kau kekuatanku empret. Ngomong tok, cuma bicara. Tapi tidak pernah ada kuasa. Karena kita nunggu. Aku mau memberkati, aku mau menabur. Waktu kau buat aku kaya. Nggak bakal. Oh, kita udah ngomong kok. Menaburlah maka kau menuai, kau jadi kaya. Jangan dibalik-balik. Kalau kau berkati aku kasih buat orang. Nggak bakal. Saya pribadi kadang gemes aku sama gereja. Loh, Anda ini ke gereja ini ngapain tuh sebenarnya? Datang jam 5 ini waktunya orang santai. Kau datang ke sini, dengar firman, tapi nggak dilakukan, terus mau jadi apa? Ini saya bukan lagi marahin Anda. Tapi kalau merasa dimarahi, bagus lah. Ini aku belum marah soalnya, bentar lagi. Jangan kebangetan, Pak Bu. Hidup berubah gitu loh. Jadi orang itu yang gampang dibentuk. Gampang dikasih tahu. Kalau Tuhan, salah satu alasan kenapa Tuhan tidak lahir di Indonesia. Kalau Anda ini ada Petrus, Yohanes, Paulus di sini. Lalu Tuhan berkata, Petrus, pancing ikan, buka mulutnya, kau dapat koin. Karena orang Indonesia tidak mau mancing dia. Pergi ke pasar, beli ikan. Daripada repot mancing, beli aja loh. Oke Tuhan, lihat. Tuhan buka mulutnya. Loh, enggak ada. Kau dapat dari mana? Loh, katanya ikan. Loh, kan suruh mancing. Kesuwen kelamaan, ini udah langsung jadi gede. Yesus bilang, tinju kepalamu ntar lama. Indonesia. Disuruh nih apa? Ngelakonannya apa? Pak Bu, berubah toh. Jadi orang itu gampang. Kita ini selalu berkata, oh Laskar Kristus,
prajurit Allah. Wah, bahasa Alkitab itu kita ini prajurit. Tapi kalau disuruh nggak pernah jalan, susahnya setengah mati. Kalau Anda orang yang di militer, ya, kalau komandan berkata, kau masuk ke sungai, nggak ada pilihan, masuk, jebur, berani nggak masuk, oh, digebuki di tempat Anda, langsung pecat di lokasi. Kemarin ada satu jemaat, dia ini kapten, jabatannya lumayan lah. Anaknya lahir, dia nggak tahu. Dan dia tidak pernah ketemu anaknya. 6 bulan baru tahu. Kalau dia punya anak. Di mana dia? Dia lagi tugas. Nggak bisa pulang. Karena perintah komandan dia berangkat. Dia nggak bilang begini, aku nggak bisa berangkat, istriku mau lahir. Nggak ada. Berangkat. Satu lagi kemarin ada jemaat. Istrinya mau lahir. Dia lagi nganter ke rumah sakit. Tiba-tiba komandan telepon. Berangkat sekarang juga. Siapkan baju berangkat ke lokasi. Dia diutus ke sebuah tempat lain. Dia nggak ngomong begini. Aku nganter istriku hamil. Aku nggak ada. Siapa? Ngedrop istrinya di UGD. Pulang bawa baju berangkat. Setahun kemudian baru lihat anaknya. Ketemu waktu setahun kemudian ketemu anaknya. Nangis Pak Bu. Setahun nggak ketemu. Tapi demi perintah. Jalan. Orang Kristen boro-boro. Besok khotbah ya, aduh nggak bisa. Yang merasa begitu saya kasih tahu nih. Jangan menguji kesabaranku. Suatu ketika gue hampari di tempat nggak lama-lama. Ntar ditanya, besok ya, apa toh? Asma apa kenapa ini? Susah banget. Pelayanan ya, aduh Tuhan belum suruh. Blok banget Tuhan mau suruh apa lagi? Dia mati bagimu. Aku paling benci ketemu orang Kristen yang sok-sok rohani. Yuk pelayanan. Belum terbeban. Seandainya Tuhan kasih saya izin separuh kekuatan dia. Ku matikan semua orang itu. Sambar petir mati gosong kapok. Bilang aja kok. Saya lebih respect kau berkata begini. Aku males Pak. Wis. Saya bilang hebat kau jujur. Daripada kau rohani. Belum terpanggil. Belum terbeban. Belum begini. Belum begitu. Ngomong saja. Orang suruh nabur. Aduh Pak, aku kepingin nabur tapi enggak punya. Bilang aja, duitnya enggak ada Pak. Selesai. Nggak usah rohani-rohani banget lah. Jangan melayang-layang tinggi di udara, di awan-awan. Kita ini di bumi. Ngomong. Tinggal tanya Tuhan. Kalau kau tanya Tuhan, dia kasih jawaban, ngikut. Tadi saya udah ngomong, Daud cuma tanya 2 loh. Apakah aku harus maju? Akankah kau serahkan mereka dalam tanganku? 1, aku ke sana apa tidak? Dan dari sana ke sini apa tidak? Ada 2 hal yang dipusingkan sama Daud. 1 adalah instruksi Tuhan. Dia nanya, Tuhan aku harus maju apa tidak? Instruksi dicari. Ya. Akan kau serahkankah? Iya. Dia datang loh, dicari instruksinya. Yang kedua, perhatikan Pak Bu. Coba baca ini ya. Ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Perhatikan ya. Aku akan menyerahkan mereka dalam tanganmu. Aku Tuhan yang serahkan, bukan Daud loh. Ada 2 hal penting waktu kau bertanya ini. Kalau kau bertanya sesuatu dalam hidupmu, ada 2 hal yang harusnya kau terima. 1, kau terima instruksi Tuhan. Apa yang harus kau lakukan, kau terima. Yang kedua, penyertaan Tuhan, kau dapati. Tuhan, apakah aku harus mengerjakan ini? Instruksinya didengar dulu, ditunggu toh. Ya, kalau iya, kita akan nanya, apakah kuasamu akan menyertai aku dengan sempurna, dengan ajaib waktu aku melakukan, waktu aku taat? Waktu iya, perhatikan ya. Kalau Tuhan kasih instruksi, kalau Tuhan yang suruh, dia menyertai. Dia nggak begini. Yudi, berangkat ke Afghanistan. Terus Tuhan, ya berangkat dulu di situ. Lihat nanti di sana. Enggak, dia menyertai. Berangkat. Loh, kalau Tuhan yang suruh, Anda tidak akan mati, Pak. Kok nggak akan gagal.
Orang Kristen banyak gagal. Kenapa? Karena dia jalan tanpa Tuhan. Kalau kau jalan dengan Tuhan, kau tidak mungkin, tidak mungkin gagal. Kalau kau nggak tahu petunjuk Tuhan, instruksi Tuhan kau nggak dengar, gampang untuk kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Menurutku ini yang baik, menurutku itu yang baik. Tanpa hadirat Tuhan, Anda tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Tidak ada kuasa, tidak ada pemenuhan, tidak ada support, nggak ada apa-apa. Mau apa? Tapi Daud melakukan hal yang sama. Dia itu sebelum perang, dia mengalahkan Goliat, pahlawan terhebat dari Filistin. Waktu dia kalahkan Goliat, dia punya nama, dia masyhur. Diserang oleh musuh, dia bisa punya dua pilihan. Aku pernah menang. Tapi tidak, dia nanya. Habis nanya, Alkitab berkata, diserang lagi kedua, ayat 13. Ketika orang Filistin itu menyerbu sekali lagi di lembah yang sama, 14. Maka bertanyalah lagi, perhatikan kata lagi. Bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Dan Allah menjawabnya. Perhatikan ya Pak Bu. Bertempur di Eliahol. Medannya begini, perhatikan tempat ini. Menang. Lalu datang lagi di tempat yang sama. Loh, Daud itu harusnya kan ngerti toh. Loh, tempatnya sama, musuhnya sama. Apa susahnya? Tapi tidak. Dia nanya. Dan instruksi Tuhan berbeda. Kalau Anda sadar hari-hari ini saya pribadi ya. Saya dengan hati-hati ngomong ini. Dan ujilah saya apa yang saya ngomong nanti. Ada banyak orang hari ini sedang menyerukan Yobel besar. Tahun Semitah dan segala macam. Dari mana? Dari perhitungan. Tahun Yobel, tahun ke-7. Tahun ke-7 adalah tahun Yobel. Yobel ke-70 adalah Yobel ganda. Cari di Alkitab. Mana ada hitungan begitu? Orang berkata, Tuhan ini ada pola. Lihat. Ini tahunnya begini, tahunnya begini, tahunnya begini. Nanti sama. Nanti Desember, Januari. Lihat. Akan ada banyak perhitungan yang sama. 2016. 1 tambah 6 adalah 7. 7 adalah angka sempurna. Cari di Alkitab. Di mana ada hitungan begitu? Mereka berkata, berdasarkan perhitungan tahun Semitah dan tahun Yobel, maka bulan September ini adalah bulan paling penting dalam tahun ini. Akan ada malapetaka besar terjadi dan diiringi dengan kemenangan besar. Saya pribadi ngomong, yuk taruhan sama aku. Mari ujian sama aku. Lihat nanti. Loh, jangankan 70 kok 7 tahun Yobel ke 70 tahun Yobel. Loh, Daud di tempat yang sama, musuh yang sama. Loh, caranya beda. Kalau Tuhan tidak pernah berubah cara, hitungannya sama. Pokoknya setiap tahun ke-7 begini, pokoknya setiap tahun begini. Coba ya, kalau Tuhan tidak pernah berubah cara, apa setan itu gobloknya setengah mati, dia tidak sanggup mengerti. Hah? Kalau kita manusia terbatas aja ngerti, oh Tuhan itu begini loh, begini loh. Setan apa nggak tahu toh cara mengalahkan Tuhan? Penyebab kenapa setan tidak pernah menang dengan Tuhan adalah karena dia tidak tahu apa yang dirancangkan Tuhan. Salah satunya Alkitab berkata begini, kenapa Anda harus berdoa dalam bahasa roh? Sebab bahasa roh adalah bahasa yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang tahu. Berarti kalau kau berdoa dengan bahasa roh, itu bahasa rahasia, setan nggak tahu kau doa apa. Kalau dia nggak tahu kau doa apa, kau minta apa, dia tidak bisa merebutnya. Gampang toh. Tetapi hari ini, orang, manusia membuat seakan-akan semuanya gampang dan bisa diprediksi. Saking gampang dan bisa diprediksinya, orang sampai nekat memprediksi kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lancang itu namanya. Loh, belajar toh. Daud itu di tempat yang sama, musuh yang sama, masih nanya lagi. Dan Tuhan jawab, ganti caramu. Kita orang Kristen tidak. Kalau dulu kau pernah ngalami sesuatu, kau pernah ditipu orang. Lalu hari ini
Dulu kerja sama bisnis, naruh duit terus ditipu sama orang ngambil duitmu lari. Lalu sekarang waktu Tuhan berkata, yuk mulai kerja lagi, mulai bisnis lagi, kita berkata, aduh, enggak lah, dulu pernah terjadi. Aku enggak mau lagi. Pak, Bu, Tuhan itu berubah. Tuhan itu dinamik. Dia tidak konstan. Dulu kau ditipu, kau belum siap. Hari ini, belum tentu terjadi hal yang sama. Lihat anak kecil. Anak kecil dulu gak bisa jalan. Jatuh kejedot benjol. Kalau ke orang tua berkata begini, udah jangan jalan lagi. Dulu pernah benjol, jangan yang kedua. Gak akan jalan tuh anak. Cacat anak itu. Tapi toh, dia benjol, dia jatuh, bengkak, berdarah. Dia coba terus. Waktu kecil kita ini fighter sejati. Mau benjol, mau baret, mau luka, mau sobek. Gak peduli, jalan terus. Begitu sudah gede, bangkrut sekali, bangkrut 2 kali, bangkrut 3 kali, selesailah sudah. Kita hari ini punya limitasi. Segala sesuatu dibatasi 3 kali. Kalau disakiti putus pacar 3 kali, kita bilang, wes gak usah pacaran, aku udah 3 kali, 1, 2, 3 selesai, finish, game over. Kalau ditipu orang yang sama, sekali ditipu, ampuni, 2 kali tipu, ampuni, 3 kali, oh stop, 3 kali kau sudah tipu aku. Emang kenapa? Lomba lari sama, 1, 2, 3 lari. Apakah berlaku buat semua kehidupan? Tidak. Tinggal nanya toh Pak Bu. Tuhan, aku punya mimpi. Mimpiku, 1, misal aku mau jadi hamba Tuhan. Aku menjadi pengusaha. Aku mau jadi orang berhasil diberkati. Jangan mimpi terus-terusan. Mimpimu oke. Mimpi itu cuma sekali loh Pak Bu. Aku punya mimpi. Ini mimpiku. Terus selesai bangunlah dari mimpimu. Kerjakan itu. Jangan mimpi. Aku mimpi. Oh dahsyat. Haleluya. Mimpi ya terus. Sampai ngiler-ngiler tetap gak jadi apa-apa. Bangunlah. Kerjakan itu. Tanya, Tuhan, itu mimpiku. Aku harus maju ke situ. Kalau aku maju dengan taat, apa kau sertai aku? Selesai. Dan saya percaya. Kalau kau nanya, kau pasti dengar jawaban Tuhan. Dan sebenarnya kau itu tahu apa yang harus kau kerjakan. Sebenarnya loh. Masalahnya, pikiranmu tidak kompromi. Semua orang di sini kalau saya tanya, Pak Bu, Anda ini ngerti nggak sih sebenarnya kalau kau nabur buat Tuhan kau pasti diberkati? Saya yakin Anda pasti jawab percaya. Masalahnya, waktu kantong diedari kenapa pelit? Hatimu percaya, pikiranmu tidak. Pikiranmu berkata, loh kebutuhanku masih banyak, besok aku harus bayar uang sekolah, aku harus begini, begitu. Kalau aku kasih sekarang nggak cukup, itu kan pikiranmu. Dan balik lagi, terus kenapa kau ke gereja? Kenapa kau dengerin aku khotbah dari Alkitab yang tidak kau percaya ini? Lah buat apa? Kalau percaya dijalani. Kalau nggak percaya nggak usah buang waktu wis. Ngapain toh? Dari awal loh gereja ini dibangun, saya udah ngomong. Kita bukan cari jemaat. Jemaat kalau nggak ada jemaat dimarah-marahin kayak begini. Hilang gereja ini. Ya makanya gereja ini sepi. Tetapi kalau Anda cuma sekedar dikasih yang enak, disenangkan hatimu, hidupmu nggak pernah berubah sampai kau masuk neraka suatu hari, ketemu aku kok di situ nanti. Tuhan akan berkata, kenapa kau nggak kasih tahu Deki? Tapi kalau sekarang loh Pak Bu, kita mati nanti hari ini, jangan ketemu aku di neraka ntar. Kalau sampai Tuhan bilang, Deki gara-gara kau, aku bilang, oh tidak, mereka yang nggak ngerti dikasih tahu kok, kupingnya nggak karuan emangnya. Aku udah bolak-balik, aku udah marah-marah. Aku dibenci kanan kiri gara-gara ngomongin firman. Mereka tidak mau tahu. Wes terserah matilah. Pak Bu. Hidup itu gampang kok. Kita yang buat segala jadi susah. Dan kita yang nggak percaya. Kita yang takut. Kita yang nggak siap. Kita tutupi semua dengan hal yang rohani. Tuhan nggak ngomong lah. Tuhan nggak kasih beban lah. Tuhan begini. Tuhan begitulah. Sudah nggak percaya, masih menyalahkan Tuhan. Dosamu 2 kali lipat lebih berat hukumanmu nanti.
Bertobat, Pak Bu. Tinggal nanya, tinggal taat. Taat itu berarti action. Saya ngomong sama Anda ya, jangan jadi jemaat yang dibodohi sama pendeta. Pendeta itu, kalau Anda pernah ke gereja lain, banyak gereja, saya ngomong ini coba ujilah, benar tidak? Anda akan mendapati banyak tipikal pendeta begini. Mereka akan berkhotbah sesuatu yang menenangkan, menenteramkan hati. Contoh, pendeta akan berkata begini, yang belum punya rumah, percaya dengan iman, tahun ini kau pasti punya, katakan amin. Oh, jemaat langsung, amin, amin. Oh, semangat. Yang belum punya jodoh, oh belum selesai langsung, amin, amin. Saking ngebetnya. Pulang. Lihat rumahmu. Lihat di kamarmu, ada jodoh menanti apa tidak? Gak bakal. Kau mau amin 1000 kali, tetap gak punya rumah. Kau mau amin 1000 kali, tetap gak punya jodoh. Saya pribadi loh ya. Lebih berkuasa kau berdandan daripada kau beramin-amin ria. Beli bedak situ. Daripada kau amin, amin, amin. Haleluya. Pak, Bu. Iman itu bertindak. Tapi banyak pendeta menawarkan harapan palsu. Yang sakit dari angkat tanganmu. Kau akan sembuh. Pulang ya tetap sakit. Kalau segampang itu cuma angkat tangan sembuh. Yuk, tutup rumah sakit hari ini. Kalau cuma amin dapat rumah. Wah, aku sudah jadi pengusaha properti hari ini. Aku amin berapa kali. Nggak dapat ya. Pak, Bu. Jemaat suka dikasih harapan. Percaya, percaya, percaya. Loh, percaya. Tanpa tindakan percuma. Dan aku di sini, aku tidak pernah memberikan harapan itu padamu. Saya ngomong terang-terangan, fair-fair aja wis. Hidupmu nggak berubah, lakukan seperti begini terus. Sampai mati nggak dapat rumah Anda. Gaji orang Indonesia, UMR 2,7. 1 tahun, kau bisa dapat sekitar 300 juta. Anggap aja hebat-hebatan, 300 juta setahun. Harga rumah hari ini, di Kelapa Gading, gak usah susah-susah, di Kelapa Gading aja. Kalau kau bisa dapat 1 M, hebat setengah mati. Di mana ada rumah 1 M sekarang? Tapi anggap aja kau dapat ya 1 M. Kau perlu 3 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak keluar apapun, gajimu utuh. 3 tahun lebih dikit baru bisa beli rumah. Kau tabung uangmu setiap bulan. Tahun ketiga kau mau bayar, kau mau DP. Duitmu sudah ngumpul 900 juta. 3 tahun. Ya. Begitu kau ke tempat properti, kau mau beli rumah. Bingung kau nanti. Orang bilang harga rumah sudah naik. Sekarang sudah 3 M. Gajimu. Orang Indonesia ini lucu. Harga semua naik. Gaji nggak pernah naik. Kau mau kejar-kejaran. Hitungan manusia. Akal sehat. Kita pinter-pinter aja ya. Sampai kapanpun orang Indonesia tidak akan pernah bisa beli rumah. Halo. Kecuali kau belinya di ujung bumi. Bojonggede. Nggak ngerti. Di mana lagi ntar. Nggak karuan tempatnya. Di tempat tersembunyi, tempat jin buang anak. Mungkin kau dapat. Kau pindah ke situ terus gak bisa kerja lagi. Secara perhitungan, tanpa Tuhan, kau tidak akan pernah bisa punya rumah. Ambil kalkulatormu kalau nggak percaya. Hitung kalau nggak percaya. Pak, Bu. Ngumpuli duit 2,7 sebulan. 2,7 sebulan dalam setahun kau dapat 30 juta. Bukan 300 juta. Berarti kau akan ngumpuli 30 tahun untuk beli 1 rumah 1 M. Kau setengah mati, ngumpulin 30 juta. Ya. Setahun penuh, gak makan, gak minum, ngumpulin duit 30 juta. Sekali sakit, habis. Kemarin barusan ada jemaat telepon saya. Tiba anaknya umur 1,5 tahun lah. Tiba-tiba kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit. Dicurigai ada tumor di otaknya. Baru masuk. Dibawa masuk ke rumah sakit kecil berkata, kami tidak punya alat Pak, harus rumah sakit besar. Masuk rumah sakit besar, belum ngapain, administrasi, deposit 20 juta.
Deposit. Lah, ngumpulno setahun, hilang sekali deposit. Saya ditelepon, Pak, ya apa anakku? Terus gimana? Pak, Bu, Anda perlu Tuhan. Kalau kau mau tunggu siap, kau gak akan pernah siap selama-lamanya. Kalau tiap minggu kau datang ke sini hidupmu gak berubah, nggak usah datang lagi. Lebih baik gereja ini sepi gak ada orangnya daripada banyak orang tapi hidupnya gak karuan. Kau cuma ngabisin waktuku di sini. Loh, saya lebih bahagia begini. Mending jam 5 gak ada orangnya sama sekali. Mending gak usah ibadah, aku tak tidur di rumah. Yang bikin repot itu begini. Jemaat dikit, cuma segelintir, terpaksa aku harus datang khotbah, di khotbah nggak ngelakukan, tetap aja. Itu gemes banget. Pak Bu, ini kan demimu toh. Saya ngomel-ngomel bukan karena aku benci Anda loh. Aku ngomel karena aku mengasihimu Pak Bu. Loh kalau enggak, loh, coba pikirlah, apa sih untungnya buatku? Aku ini dibenci di mana-mana. Aku terkenal di seluruh Indonesia. Bukan karena hebatnya. Dibencani orang. Nanti mereka yang berbuat, yang dibenci aku ntar. Oh si Deki itu yang menghasut. Disantet, dipelet. Oh, ngapain aku melet mereka? Emang kurang kerjaan apa? Gak ada orang lain yang bisa aku peleti yang lain. Loh, kenapa dia? Masa aku mau peleti Yudi segini gedenya? Pak Bu, saya ngomong karena satu, aku mengasihi. Kau hanya perlu cari tuntunan Tuhan. Gak usah dengerin aku ngomong. Kau anggap aku ngeciprit, gak apa-apa. Alkitabmu loh. Jadi Daud toh. Tanya. Kalau udah dapat jawaban, lakukan. Jangan cuma bengong aja. Kau suruh dia, Tuhan kau sanggup. Loh dia sanggup. Kau sanggup apa tidak? Kalau dia gak usah ditanya udah. Oh ini hidup-hidupmu. Lupa tak Pak? Jalani. Waktu kau jalani, perhatikan ya. Daud menggambarkan kuasa Tuhan itu dengan bahasa yang indah. Ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku. Perhatikan ya. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Saya bacakan dalam bahasa Inggris lebih bagus. As waters breaks out, God had broken out against my enemies by my hand. Seperti air yang disimpan. Anda bayangkan ya. Anda punya sebuah storage besar. Ada gentong gede. Isi air. Gede banget. Kalau Anda tahu bendungan itu gede. Berapa juta miliar liter di dalamnya. Untuk menghancurkan sebuah bendungan. Itu nggak usah susah-susah. Hanya perlu lubang jarum kecil. Di dalam bendungan itu. Retak kecil aja. Ada lubang kecil. Pecah bendungan itu. Air itu di dalam waktu ditahan. Dia itu punya kekuatan untuk menerobos. Selama nggak ada lubang, aman. Begitu lubang kecil aja, pecah semuanya. Satu bendungan pecah. Dan Tuhan akan menolongmu dengan kekuatan yang sama. Dia seperti kekuatan yang dibendung. Besar di belakangmu. Begitu kau taat, boom. Apa yang akan menahanmu? Gak ada, Bang. Makanya Daud berkata, bila kau besertaku, siapa jadi lawanku? Gak ada. Kalau Tuhan beserta kita, kok gak punya lawan? Kok gak punya masalah? Orang berusaha cari gara-gara, silakan. Kau tetap menang, Babu. Tinggal cari Tuhan. Taat. Lihat. Selesai. Gampang banget. Dan Anda jangan bilang begini. Loh yo Deki ngomong gampang. Kamu gak ngalamin. Mari diuji toh. Apa yang kau alami aku tidak alami hari ini. Kalau kita sama-sama darah daging toh. Kau bicara masalah apa? Duit. Ha? Aku jualan tahu di sini Pak Bu. Aku gembel di Jakarta. Kalau kau berkata, iya ngomong enak. Kau punya duit. Duit apa? Hari ini saya khotbah, saya nggak terima gaji. Aku plan nggak terima gaji.
Orang mau ngasih aku duit, aku bilang, aku nggak butuh duit. Jangan beli hidupku. I'm not for sale. Saya punya integritas, saya hamba Tuhan, aku bukan hambamu. Orang bilang, oh iya kamu ngomong begitu karena kamu punya duit. Coba kalau pendeta nggak punya duit. Pak Bu, semua orang pada awalnya nggak punya duit. Kalau Anda ngomong, saya lagi susah, aku juga susah. Coba bilang nggak susah. Saya datang ke sini tidak punya apa-apa, tidak punya saudara, tidak punya siapapun. Saya jualan tahu Sumedang di Menteng. Saya kena TBC paru-paru basah. Divonis mati sama dokter, tidak punya uang buat beli obat. Sehari ini. Jangan bilang, oh sekarang enak, jangan ngomong sekarang. Semua dimulai dengan perjuangan. Kau ngomong apa lagi? Masalahmu banyak, aku ya banyak. Kau bilang keluarga, masalah keluarga, aku juga punya. Jadi jangan merasa masalahmu paling berat, kau paling kasihan, kau paling melas, kau yang paling. Enggak. Banyak orang lain yang lebih parah darimu, banyak orang lain yang lebih menderita darimu. Cuma mereka diam aja. Mereka nggak ngomong. Dan saya berdoa Anda juga melakukan yang sama, Pak. Saya nggak penting jemaat banyak. 1-2 jemaat aja cukup. Kalau 1-2 jemaat itu hidupmu berubah, itu kebanggaanku Pak Abu. Lebih daripada aku punya 1000 orang. Salah satu gereja terbesar di dunia. Di Korea. Mereka mulai dengan persekutuan para petani waktu itu. Kalau persembahan, mereka nggak ngasih duit. Karena mereka orang nggak punya. Mereka bawa jagung, ayam dibawa, telur dibawa persembahan. Karena nggak punya, orang miskin. Diajari firman yang benar. Berubah satu-satu. Hari ini, pengusaha terkenal di Korea Selatan adalah orang yang sama yang dulu ngasih jagung. Sekarang jadi donatur gereja terbesar di dunia. Dulu, tahun sekitar 40-an, mereka ngasih ayam. Hari ini, 1 bulan, mereka ngasih persembahan, itu jutaan dolar. Kemarin saya ketemu salah satu dari mereka. Dia cerita kesaksian. Pertama kali saya kenal Tuhan, saya seorang petani jagung. Tiap kali persembahan, kalau udah perbulan awal bulan, pusing kepalaku. Jagungku tinggal segini, dijual nggak cukup, diminta. Dan dia ngomong, saya belajar, jagungnya dikasih buat Tuhan, sisanya dijual, dimakan, dimasak, dicukup-cukupi. Berjalan waktu. Hari ini Pak, hari kemarin saya ketemu dia bilang begini, hari ini saya punya 13 perusahaan. Hari ini saya nggak kerja nggak apa-apa. Anakku nggak usah kerja nggak apa-apa. Simpenanku selama semuanya normal, simpenan saya di bank 7 turunan nggak bakal habis. Dari petani jagung. Ngomong panjang lebar, lalu singkat cerita di akhir kesaksian dia ngomong begini. Dia bilang, hidupku berubah 180 derajat karena satu momentum. Waktu aku pegang jagung itu di tangan dia. Ini jagungku Tuhan. Waktu dia diajari firman yang benar. Kasih buat Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, sekali ini Tuhan, aku mau taat. Apa kau akan sertai aku waktu aku taat? Dikasih jagungnya Pak. Gampang? Oh tidak. Jangan bilang begini, kalau dari Tuhan semuanya gampang. Enggak. Nangis waktu ngasih, Tuhan ini jagungku. Berharga buat. Dikasih. Pulang, oh setengah mati, dimaki istrinya. Goblok kau, kenapa kau beli? Wah segala macam. Tapi ketaatan dia. Dihidupi firman itu. Setiap minggu dengar khotbah pendetanya, dilakukan. Dengar lagi dilakukan, dengar dilakukan. Berubah Pak. Hari ini jemaatnya berapa juta orang nggak ngerti gereja terbesar di dunia. Saya berdoa satu. Anda pun yang sama. Dengar firman hari ini, lakukan. Jangan nunggu besok, jangan nunggu kadang berubah, lakukan. Kalau jemaat rame itu mah nanti urusan, saya nggak peduli itu mah, nanti itu. Saya pengen hidupmu berubah satu-satu. Jangan jadi batu sandungan. Yesus baik, Yesus kaya, kau nggak kaya. Yesus baik, Yesus penyembuh, hidupmu sakit-sakitan melarat terus-terusan. Seperti apa Yesusmu? Jadilah kesaksian yang hidup. Yesusku kaya. Nggak usah ngomong. Kenapa? Lihat hidupku berubah. Saya jadi penjual tahu Pak Bu. 1 tahu untungnya 150 perak.
Saya punya rumah hari ini harganya 10 M. Saya bukan mau sombong dengan Anda. Kau mau iri silakan. 10 miliar kau bagi 150 perak. Itu jumlah tahun yang harus kujual demi mendapatkan satu rumah. Hitung kalau bisa. Kau akan tahu sesuatu. Nggak mungkin dengan kekuatan manusia. Itu kekuatan Tuhan. Pak, Bu. Jadi kesaksian yang hidup. Saya nggak usah ngomong Yesus kaya. Nggak usah. Kau tahu kisah hidupku? Selesai, itu menceritakan segalanya. Saya nggak perlu ngomong Yesus penyembuh. Kalau kau tahu hidupku, kau akan berkata Yesus penyembuh. Saya divonis dokter mati bukan sekali 2 kali. Berkali-kali. Malaria, digigit ular, digigit begini. Pisau di leherku udah digorok. Kantorku dibakar. Nggak mati-mati aku. Pak, Bu. Kau hanya perlu tahu hidupku, kau tahu seluruh isi Alkitab. Yesusmu ajaib. Jadi jangan cuma ngomong gak jelas. Panjang lebar. Hidupmu loh. Kau mau khotbah orang apa? Ikut Yesus. Yesus itu baik. Lah kenapa hidupmu susah? Hah? Kalau Yesus mau baik, kenapa hidupmu susah? Jadi lihat toh. Kalau hidupmu berubah, gak usah ngomong Alkitab. Nanti orang tiba-tiba datang begini. Jeng. Kok bisa hidupmu berubah? Kenapa toh? Aku ya mau. Bu, kok bisa Bu kamu keluar dari hutangmu? Aku yang mau. Kalau hidupmu berubah, gak usah ngomong. Orang datang padamu cari Yesus. Tinggal kau pilih. Mulai dari hidupmu dulu. Baru urusan yang lain. Hidupmu dulu.